Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahara Milin, NIM 11912086. Mata kuliah Hukum Acara Perdata dan Peradilan Agama. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi ketujuh terkait pembuktian dalam Hukum Acara Perdata Peradilan Agama. Yang pertama, saya akan menjelaskan terkait pengertian pembuktian dalam hukum acara perdata agama, di mana pengertian pembuktian itu adalah suatu upaya untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil gugatan atau bantahan dalil gugatan yang dikemukakan dalam suatu persengketaan di persidangan. Jadi, pembuktian ini merupakan salah satu upaya dari pihak tergugat maupun penggugat untuk meyakinkan hakim bahwasanya apa yang dia buktikan itu merupakan suatu kebenaran. Telah diatur juga dalam pasal 163 HIR atau 282 RBG, telah diatur barang siapa yang mengaku mempunyai hak atas suatu peristiwa, ia juga harus membuktikannya adanya hak atau peristiwa itu. Berdasarkan ketentuan ini, maka hal yang wajib dibuktikan adalah orang yang mengaku mempunyai hak, terus kemudian orang yang membantah dalil gugatan, kemudian orang yang menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya. Jadi barang siapa yang bakalan mengajukan pembuktian itu bukan hanya sebatas mengajukan sembarangan, tetapi juga ada ketentuan-ketentuan di dalamnya ketika kita ingin mengajukan pembuktian. Tujuan dan guna pembuktian bagi para pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan persidangan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu bagi penuntut umum, pembuktian itu sendiri merupakan usaha untuk meyakinkan hakim berdasarkan alat bukti yang ada agar menyatakan seseorang terdakwa bersalah sesuai surat atau catatan dakwaan. Jadi terkait penuntut umum, pembuktian itu sendiri digunakan sebagai alat bukti untuk meyakinkan hakim untuk menyatakan bahwa seorang terdakwa itu bersalah sesuai dengan surat dan catatan dari dakwaan yang diajukan tersebut. Bagi terdakwa atau penasihat hukum, pembuktian merupakan usaha sebaliknya untuk meyakinkan hakim berdasarkan alat bukti yang ada agar menyatakan terdakwa dibebaskan atau dilepas dari tuntutan hukum atau meringankan pidananya. Selanjutnya, guna pembuktian bagi hakim. Atas dasar pembuktian dengan adanya alat bukti yang ada dalam persidangan baik yang berasal dari penuntut umum atau penasihat hukum dibuat atas dasar untuk membuat suatu keputusan. Selanjutnya yaitu asas dan sistem pembuktian peradilan agama, di mana asas pembuktian dalam hukum acara perdata kita bisa jumpai dalam pasal 1865 BW, pasal 163 HIR, pasal 283 HIR, yang bunyi pasal-pasal itu semakna, yaitu di mana bunyi pasal tersebut adalah barang siapa yang mempunyai sesuatu hak atau guna untuk membantah hak dan orang lain atau menunjuk pada suatu peristiwa, ia diwajibkan untuk membuktikan bahwasanya adanya hak itu atau adanya peristiwa-peristiwa tersebut. Sedangkan sistem pembuktiannya, di mana sistem pembuktian ini merupakan pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti, dan dengan cara-cara bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan, dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya di depan sidang peradilan. Ada 4 sistem pembuktian, yaitu berdasarkan pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang peradilan agama menentukan bahwa hukum acara yang berlaku pada pengadilan di lingkungan peradilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang telah diatur khusus dalam undang-undang ini, sebagaimana di dalam pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau diatur juga dalam pasal 164 RIB. Pembuktian dalam hukum acara perdata dikenal dua macam, yakni hukum pembuktian material dan hukum pembuktian formil, di mana hukum pembuktian
material itu mengatur tentang dapat atau tidak diterimanya alat-alat bukti tertentu di persidangan, serta mengatur tentang kekuatan pembuktian suatu alat bukti. Sedangkan hukum pembuktian formil itu mengatur tentang bagaimana cara menerapkan alat-alat bukti itu. Hal-hal yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara adalah peristiwanya atau kejadian-kejadian yang menjadi pokok persengketaan dalam pembuktian, bukan hukumnya, sebab yang menentukan hukumnya adalah hakim itu sendiri. Dari peristiwa yang harus dibuktikan adalah kebenarannya, karena kebenaran yang harus dicari dalam hukum acara perdata ini adalah kebenaran formil. Sedangkan untuk hukum acara pidana itu sendiri, kebenaran yang dicari adalah kebenaran secara material. Untuk mencari kebenaran formil, berarti hakim hanya mengabulkan apa yang digugat serta dilarang mengabulkannya, lebih dari yang dimintanya dalam petitum. Hakim hanya cukup membuktikan dengan memutuskan berdasarkan bukti yang cukup. Selanjutnya terkait alat bukti dalam pembuktian, di mana alat bukti itu sendiri adalah segala sesuatu yang menurut undang-undang dapat dipakai untuk membuktikan. Jikalau dipandang dari segi pihak-pihak yang berperkara, alat bukti artinya alat atau upaya yang bisa dipergunakan oleh pihak-pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim di muka pengadilan. Suatu perkara tidak akan dapat diselesaikan tanpa adanya alat bukti. Ada 5 alat bukti yang harus dipersiapkan, yakni pertama bukti tulisan, kedua bukti dengan saksi-saksi, ketiga persangkaan-persangkaan, keempat pengakuan, dan yang terakhir sumpah. Di samping itu, hukum acara perdata juga mengenal terkait alat bukti dalam pembuktian ini sebagai pelengkap untuk penyempurnaan alat bukti atas ajuan gugatan untuk pembuktian tersebut, yaitu pemeriksaan setempat, di mana pemeriksaan setempat ini sudah diatur dalam pasal 153 HIR atau 180 RBG. Selanjutnya keterangan ahli. Keterangan ahli juga sudah diatur dalam pasal 154 HIR atau 181 RBG. Alat bukti yang tidak disebut oleh undang-undang adalah foto, film, rekaman, video atau CD. Kemudian mikrofilm dan mikrofilm. Yang terakhir terkait mekanisme dalam pembuktian, di mana mekanisme ini ada 9 tahapan. Yang pertama, secara keseluruhan alokasi beban pembuktian harus adil sehingga tidak berat sebelah. Jadi ketika kita melakukan pembuktian itu harus sama rata agar hasilnya juga seimbang. Kemudian pengalokasian beban pembuktian harus dilakukan dengan mengindahkan asas-asas kepatutan. Selanjutnya, beban pembuktian harus dibagi secara proporsional, tidak dibagi secara tidak sama rata. Jadi harus dibagi sama rata dan harus dibagi secara proporsional. Yang selanjutnya, penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya dan tergugat wajib membuktikan dalil bantahannya. Yang selanjutnya, beban pembuktian dipikulkan ke pundak yang mengendalikan suatu hak atau menyangkal suatu hak yang telah dibuktikan atau tidak perlu dibuktikan. Dalam terdapat praduga hukum, beban pembuktian dipikulkan kepada pihak yang telah ditentukan dengan tegas oleh hukum substantif dengan atau tanpa hak untuk membuktikan sebaliknya. Selanjutnya, dalam hal berlaku sistem pembuktian terbalik, beban pembuktian dipikulkan kepada pihak tergugat atau kepada pihak yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Kemudian,
Beban pembuktian dipikulkan kepada yang paling memungkinkan untuk membuktikan. Maksudnya, yang paling mungkin memiliki alat bukti sesuai yang sudah ditetapkan terkait alat-alat bukti dalam pembuktian. Yang terakhir, beban pembuktian dipikulkan kepada yang paling kecil, yang mungkin kecil kemungkinan mengalami resiko dalam hal gagal bukti. Mungkin itu saja terkait penjelasan materi ketujuh. Jikalau ada salah kata, saya memohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.